adik-adik, teman-teman. What's up guys? Yuk bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau puji Tuhan. Siapa yang semangat hari ini untuk memuji Tuhan? Boleh mengangkat tangan. Oke, berarti kalau semangat, kita tunjukkan semangat kita lewat tubuh kita ya. Mari kita kasih satu pujian. Ayo kita bagi ya kan? Kita mau katakan bahwa hatiku percaya. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan?
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sekali lagi, Tuhan berkekuatan. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, ya gunung baru dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan, dan apa? Amin. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Tuhan, Engkau melihat setiap isi hati kami, Tuhan. Bahkan Engkau melihat beban apa yang sedang kami pikul. Dan Engkau adalah Tuhan yang mengerti masing-masing dari kami. Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sekalipun kami tidak menyampaikan, Tuhan tahu. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang bekerja di belakang layar. Sekalipun seolah-olah kami tidak merasakan apapun, Tuhan. Bahkan sekalipun kami tidak melihat Tuhan bekerja, tapi Tuhan bekerja di belakang layar. Seolah-olah Tuhan tidak melakukan apapun, tapi Tuhan bekerja. Amin. Tuhan yang selalu bekerja melebihi yang dapat ku pikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, setiamu dalam badai janjimu terpuji. Kau buktikan kepadaku, Kau Tuhan yang
Siapa kami Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah melihat rupa, tidak melihat kekayaan, tapi Engkau melihat hati kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami, hati kami sungguh-sungguh terbuka akan Engkau, hati kami sungguh-sungguh mau menerima kebenaran firman-Mu pada siang hari ini.
Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, mengurapi hamba-Mu, dan memberkati kami, mengurapi kami sepanjang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya benar-benar bahwa firman-Mu itu mengubahkan hati, mengubahkan pikiran, mengubahkan tingkah laku kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam kuasa-Mu, dalam naungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semuanya sehat? Masih semangat? Hawa-hawa dingin ya. Siang ini ada rintik-rintik hujan sedikit, tapi biarlah itu gak menghalangi kita buat belajar tentang firman Tuhan ya. Oke, semangat ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang, kakak tanya lagi deh, tema kita tahun ini apa? Eternal Legacy atau warisan yang kekal. Oke. Nah, bulan ini kita mau belajar tentang intimacy with God. Bulan ini kita mau belajar tentang bagaimana kita intimacy itu lebih kayak melekat kepada Tuhan. Ini bahasa Inggrisnya ya, kakak mencoba membahasa Inggriskan Cathode and Purge. Kita mau belajar dari seorang Yosef gitu. Cathode itu dipotong dan purge itu kalau di Alkitabnya itu dibersihkan gitu. Teman-teman pernah melihat ada yang pernah ngirim surat? Udah jarang ya kayaknya sekarang orang ngirim surat, biasanya WA-an ya. Tapi pernah nggak ada zaman teman-teman mengirim surat menempel perangko, pernah? Ya. Nggak pernah. Ada yang pernah, ada yang nggak pernah gitu ya. Biasanya kalau perangko udah ditempel, dia kan gimana? Sama amplopnya melekat ya. Itu contohnya kayak melekat, jadi istilahnya melekat itu benar-benar kayak istilahnya kayak perangko sama amplopnya, dia menempel benar-benar tidak dapat dipisahkan kayak gitu. Nah, siang hari ini kita mau belajar tentang intimacy with God. Kita mau belajar tentang kesediaan kita untuk dipotong dan dibersihkan oleh Tuhan, dan kita mau belajar dari seorang tokoh yang namanya yang luar biasa juga, namanya Yusuf. Oke, nah teman-teman, kalau berbicara dengan tentang intimacy with God itu atau melekat dengan Tuhan itu bicara tentang hubungan. Jadi misalnya berhubungan itu maksudnya kayak Mima sama Margareta itu kan berteman ya, jadi saling berhubungan juga ya, dekat. Jadi hubungan itu bicara tentang kita dekat atau tidak dekat. Mima sama Eta kan dekat juga ya. Seperti itu gitu. Jadi hubungan itu dekat atau tidak dekat, kenal atau tidak kenal. Eta kenal Mima? Mima kenal juga Eta kan? Oke, saling kenal dan dekat gitu. Dan yang kita mau belajar juga bahwa kita itu adalah milik Bapa. Kita adalah milik Bapa. Sama-sama kita katakan ya, kita adalah milik Bapa. 1, 2, 3. Kita adalah milik Bapa. Dan yang kedua, yang kita harus tahu adalah Kristus adalah kebenaran yang sejati. Jadi yang akan menjadi pedoman arah hidup kita gitu. Kalau tanpa Kristus, artinya kita gak punya pedoman gitu. Kayak sama kita tuh gak tahu arahnya mau kemana, atau kita bisa menentukan arah sendiri jadinya gitu. Jadi yang harus kita tahu pertama adalah kita adalah milik Bapa, yang kedua adalah kita katakan Kristus adalah kebenaran yang sejati. 1, 2, 3. Kristus adalah kebenaran yang sejati. Oke, hari ini kita mau belajar dari ayat firman Tuhan di Yohanes ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Kakak minta semuanya untuk berdiri, kita baca firman-Nya bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pohon anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oke, silakan duduk.
Sama-sama kita katakan dipotongnya. Dipotongnya. Dibersihkannya. Dibersihkannya. Oke. Nah, kita mau belajar dulu. Kakak sampai cari-cari sih tentang anggur itu, bagaimana sebenarnya ngerawat anggur kayak gitu. Kenapa di situ dibilang harus dipotong dan dibersihkan? Teman-teman pernah lihat kebun anggur? Kayaknya kalau di Indonesia jarang ya kebun anggur. Tapi teman-teman ada yang pernah ke Brastagi mungkin? Di sana ada kebun apa yang paling terkenal biasanya? Jeruk. Pernah ada yang ke sana? Oh pernah. Di situ banyak sekali ya, banyak pohon. Istilahnya namanya kebun jeruk, artinya banyak pohon jeruk. Kalau kebun jeruk isinya anggur, nggak benar juga ya. Jadi di situ namanya kebun anggur gitu. Nah kita mau belajar gitu. Mungkin lebih banyak kalau kebun anggur tuh di luar negeri ya, walaupun mungkin pasti di Indonesia juga ada gitu. Nah pertama, kira-kira pertanyaannya, kalau misalnya seseorang nih, dia membuat kebun anggur, kira-kira apa sih yang diinginkan oleh si pemilik itu? Gimana? Panen apa? Panen anggur ya. Tentu apa yang paling diinginkan oleh seorang pemilik anggur adalah hasil panennya yang berlimpah dan buahnya berkualitas. Kalau kayak gitu juga dia ingin, kalau misalnya dia buka kebun anggur, pasti inginnya ada buahnya, ada hasilnya ya. Terus kemudian dia jual, kemudian mendapat untung gitu. Kalau misalnya pemilik kebun anggur, nggak ada orang, kira-kira ada nggak orang yang membuka kebun anggur atau kebun apapun itu, kebun buah-buahan apapun itu, tapi sebenarnya dia nggak ingin buahnya, dia nggak ingin apa-apa dan dia nggak ngerawat. Kira-kira ada nggak? Dia udah sampai beli 1 hektar, nanemin kayak gitu, kira-kira ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Maksudnya orang tuh kalau misalnya dia membuat kebun anggur, pasti dia tuh ada tujuannya gitu. Tujuan dari seorang pemilik kebun anggur itu adalah dia mendapatkan buah anggur dan yang berkualitas. Nah kemudian apa yang dilakukan agar bisa anggurnya itu mengeluarkan buah dan berkualitas? Kira-kira apa? Ini kayak jadi pelajaran bertani ya. Tapi apa yang dibayangin lah sama teman-teman, mungkin gak harus yang besar ya. Kayak teman-teman punya tanaman di depan rumah? Ada yang punya tanaman? Di depan rumah mungkin berbuah apa? Nah apa yang dia harus dilakukan supaya dia hasilnya tuh bagus, berkualitas? Apa yang harus dilakukan? Dirawat dan dijaga. Dirawat dan dijaga. Kemudian apa lagi? Dipupuk. Kemudian disiram. Oke. Jadi namanya orang udah investasi luar biasa ya. Kalau perkebunan itu biasanya bukan cuma 1 kali 1 meter ya. Itu bukan perkebunan itu namanya. Kalau kebun tuh mungkin bisa sampai hektaran gitu, dan dia memiliki keinginan untuk bisa tanaman anggurnya itu menghasilkan buah. Caranya gimana? Dia nggak akan cuma duduk-duduk doang ya. Dia nggak akan diem doang, tapi diperhatikanlah setiap pohon anggurnya dan kemudian dirawatnya. Tadi kan dirawat dan dijaga ya. Dirawatnya itu apa? Ya kalau misalnya ada hama, dia bersihkan. Kalau misalnya ada yang hama nempel di daun tuh suka ada tuh yang putih-putih itu, tuh pernah lihat? Itu bikin daun mati sih sebenarnya, bikin tanamannya mati. Terus ada cabang yang udah tidak berbuah, dipotong. Kemudian dikasih pupuk ya, pastinya dikasih pupuk. Habis itu kalau misalnya dia butuh tanah yang baik, yang kalau makanan istilahnya bergizi, tanahnya itu bernutrisi juga, digantikanlah di samping-sampingnya itu kayak dikasih tanah yang baiknya itu. Kemudian disiram, mungkin dia juga bikin saluran kayak airnya seperti itu gitu. Nah jadi itulah yang dilakukan seorang pemilik kebun anggur gitu. Jadi dia tidak akan diam saja. Kalau berpikir ya, tidak mungkin seseorang itu yang memiliki kebun anggur itu dia hanya akan diam saja, diam di dalam rumah. Dia habis itu biar aja dia cuma tanamin bijinya doang, habis itu udah dibiarin kayak gitu, dibiarin aja.
sampai kering kerontang waktu kalau misalnya lagi musim panas kering kerontang cuma sampai kayak daunnya nggak ada daun, malah mungkin kayak cuman batangnya sampai hitam coklat kayak gitu doang, dia diemin gitu. Kayaknya nggak mungkin ya pemilik kayak gitu. Sama kayak Tuhan gitu, ini yang kakak juga pelajari. Tuhan itu kita itu nggak pernah dibiarin sama Tuhan. Tuhan itu nggak cuman menjadikan kita manusia di dunia, habis itu udah aja, ya udah kamu mau tumbuh mau jadi apa aja bebas seperti yang kamu mau, udah. Nggak gitu juga. Tuhan itu menjaga kita, Tuhan itu merawat kita, bahkan Tuhan itu juga memotong dan membersihkan kita gitu. Oke. Nah, ini mungkin kakak sekilas aja ya, kenapa dia tuh perlu dipotong dan dibersihkan gitu. Sebuah pohon anggur itu perlu dipotong biar untuk cegah ada penyakit tanaman gitu. Pada saat memang itu udah kayak ada potensi, misalnya daun itu berpenyakit, dia akan langsung potong. Kemudian dia supaya bisa tetap menghasilkan buah. Ternyata seperti itu, kakak juga baru paham sih kenapa dipotong. Karena supaya dia tuh bukan cuma menghasilkan buah pas tahun pertama doang, tapi tahun-tahun selanjutnya dia supaya bisa tetap juga menghasilkan buah. Kan nggak ada yang mau ya pengusaha anggur tuh cuma 1 tahun doang untung, tapi tahun depannya nggak ada buah yang dihasilkan kayak gitu. Jadi kenapa dipotong itu ya salah satunya supaya bisa menghasilkan buah pada tahun-tahun selanjutnya. Kemudian yang ketiga ya supaya dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berkualitas gitu. Kalau misalnya terlalu banyak cabang, artinya kan berarti nutrisinya dibagi-bagi juga kan. Nah, kalau misalnya cabangnya yang satu aja gitu, yang lainnya yang nggak perlu itu dipotong, berarti fokusnya hanya ke yang satu itu gitu. Ini mungkin contohnya kayak dia dipotong gitu, dipotong yang nggak penting, maka nanti nutrisinya cuma disalurkan ke sini aja. Nah, kita berbicara tentang melekat sama Tuhan. Tapi gimana ya? Kita mau melekat sama Tuhan kalau kita sendiri masih berbuat dosa. Gimana caranya kita itu yang gak kudus ini melekat sama Tuhan yang kudus? Gimana caranya? Kita gak akan bisa kayak gitu kalau misalnya kita tidak bersedia untuk dipotong dan dibersihkan. Oke, kita mau belajar dari seorang Yusuf ya. Bagaimana seorang Yusuf ini, teman-teman tahu sih pasti hal yang luar biasa gitu dari seorang Yusuf. Yusuf yang luar biasa dari umur 17 ngalamin hal yang luar biasa sampai akhirnya di akhir perjalanannya dia menjadi seorang juga yang penguasa juga, bisa menyelamatkan bangsa, istilahnya keluarganya nanti kan akan menjadi bangsa yang besar gitu ya. Nah, oke, kita baca di Kejadian 37 ayat 5, 7, dan 9. Kakak minta Eta boleh untuk membacakan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka bercerai padanya. Tampak kita sedang di ladang minta berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan coba berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kami sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Oke, makasih Eta. Teman-teman pernah ada yang mimpi kayak gitu? Belum pernah ya, kalian juga belum pernah sampai mimpi kayak gitu. Nah, ini spesialnya Yusuf itu adalah dia bermimpi. Dia dikasih Tuhan mimpi. Suatu mimpi yang pertama ada berkas-berkas gandum, berkas-berkas yang lain menyembah dia gitu. Berkas-berkas gandum yang lain menyembah dia. Dia ceritain ke saudara-saudaranya istilahnya nggak percaya dan malah makin benci sama dia. Nah, yang kedua, dia juga bermimpi bahwa ada matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah dia. Bahkan matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah dia. Dan itu tuh mungkin pada saat itu Yusuf itu memang tidak tahu apa sih itu gitu. Tapi itu ternyata visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf.
Nah, Yusuf itu diberikan visi kepada oleh Tuhan melalui mimpinya gitu. Dan tahu nggak kalau misalnya seseorang tuh punya visi, dikasih visi nih, visi berarti dia kan dari Tuhan. Tuhan itu yang tahu masa depan kita ya akan jadi seperti apa, ya nggak sih? Mungkin bahkan kita sendiri masih belum tahu kita nanti sejam lagi, 2 jam lagi akan seperti apa kan? Tapi Tuhan sudah tahu gitu, dan Tuhan itu memberikan visinya kepada Yusuf melalui mimpi. Dan dari visi itu artinya visi itu tuh membersihkan dari kekhawatiran Yusuf akan masa depan, kayak suatu jaminan gitu, kayak sesuatu yang kamu tuh akan menjadi seperti itu di masa depan gitu. Makanya Tuhan memberikan visi itu kepada seorang Yusuf gitu. Dan ini tuh sebenarnya memang gambaran yang di akhir ceritanya ya, di akhir ceritanya tuh gambaran bahwa dia akan menjadi seperti itu gitu. Dia akan menjadi seorang pemimpin. Pada saat itu dia nggak tahu dia akan menjadi seorang pemimpin, tapi dia mendapatkan visi itu dari Tuhan gitu. So Yusuf ini istilahnya dengan memiliki visi dari Tuhan, dia tuh yang nggak ada lagi kekhawatiran seharusnya gitu ya, kekhawatiran Yusuf tentang masa depan, karena visi tersebut itu nanti Yusuf tuh akan seperti itu di masa depan. Nah, karena Yusuf menjadi seorang pemimpin nantinya di masa depan gitu. Nah, seorang pemimpin itu dia pasti harus memiliki karakter yang baik ya. Nah, sedangkan mungkin banyak hal yang Tuhan lihat di dalam seorang Yusuf, mungkin kayaknya dia perlu adanya sesuatu nih yang dibersihkan, ada sesuatu nih yang dipotong gitu. Karena namanya pemimpin itu dia harus memiliki kadar rohani yang tinggi gitu. Jadi Tuhan menganggap bahwa di umur 17 Yusuf ini dimulai dari umur 17 dia tuh harus mengalami sesuatu, dan sesuatu itu yang nanti kakak juga akan ceritakan gitu ke depan. Nah, Yusuf ini dia perlu dipotong dan dibersihkan untuk mencapai visi yang Tuhan udah kasih sebelumnya. Nah, kita mau bercermin sama diri kita gitu. Di Yohanes 15 ayat 3, kamu memang telah bersih oleh firman Tuhan, firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, firman Tuhan ini sebenarnya juga udah ngebersihin kita dari segala kekhawatiran, kebimbangan. Teman-teman, kira-kira kalau misalnya sedang khawatir nih, sedang ada sesuatu hal yang yang mengkhawatirkan, firman apa sih yang terlintas sama teman-teman? Ada nggak satu firman yang terlintas? Mungkin ada ya, kalau kakak sih, janganlah hendaknya kamu khawatir, tahu kan? Tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Nah, firman itu membersihkan kita dari kekhawatiran. Dengan firman itu, dengan kita tahu firman itu, kita akan jadi bersih dari kekhawatiran. Kita juga mungkin kekhawatiran akan masa depan. Ingat lagi firman-Nya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang gitu. Jadi apa yang kakak mengerti bahwa firman itu membersihkan kita dari hal itu gitu. Jadi memang perlu ya kita belajar firman gitu. Dan kadang mungkin perlu juga firman itu menjadi rema di dalam hati sih, biar pada saat kita suatu saat mungkin mengalami suatu hal yang kayak tadi kita mengalami kejadian dan bikin kita khawatir, firman itu tuh kayak langsung inget gitu. Jadi teringat, Roh Kudus itu mengingatkan kita kan firman itu gitu, sehingga kita menjadi kuat lagi gitu, tidak khawatir lagi. Nah, setiap manusia juga sendiri, manusia tuh perlu memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu apa? Sifatnya Tuhan sendiri. Teman-teman ingat kan firman bahwa kita semua itu menjadi serupa dengan Tuhan, yang menginginkan kita menjadi serupa dengan Kristus ya, serupa dengan sifatnya gitu, serupa dengan Kristus gitu. Artinya kita harus benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, bisa nggak sih seperti itu? Jawabannya tuh bisa, dengan kita dipotong dan dibersihkan. Dipotong dan dibersihkan apanya sih? Nah, kita mau belajar ya.
Oke. Pertama, hal yang perlu dipotong dan dibersihkan adalah mengandalkan diri sendiri dan manusia. Teman-teman, apakah ada yang pernah mengandalkan diri sendiri dan manusia? Oke. Kayaknya semua orang ya. Semua orang rata-rata pasti pernah mengandalkan diri sendiri dan bahkan manusia gitu. Nah, ini yang mau Tuhan potong. Hal pertama yang Tuhan mau potong. Terima kasih dibuka. Akhirnya ada angin kehidupan. Kemudian kita mau belajar dari seorang Yusuf. Yosef, ya. Yusuf itu difitnah oleh istri Potifar. Oke, kita baca dulu. Mima, kakak minta baca untuk ayatnya Kejadian 39 ayat 19 sampai 20. Beristri didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan tadi dikurung. Demikian Yusuf di penjara. Oke, kasih. Jadi teman-teman tahu ya ceritanya tentang Yusuf ini difitnah oleh istri Potifar itu. Kemudian teman-teman tahu nggak apa reaksi Yusuf setelah ini? Dia kabur nggak? Dia istilahnya kayak mungkin memang nggak tertulis sih, kita nggak pernah tahu juga. Cuman kakak percaya sih seorang Yusuf itu tidak akan mungkin kayak mencak-mencak gitu istilahnya. Teman-teman pernah difitnah nggak sama teman? Pernah. Oh, ada yang teman sekali pernah ya. Rasanya tuh sakitnya tuh di sini ya. Sakit banget gitu, maksudnya sesuatu yang nggak pernah kita lakukan tapi dibilang bahwa kita melakukannya gitu. Rasanya ingin membalas, rasanya ingin melakukan hal yang jahat lah sama orang itu. Rasanya ingin marah-marah juga mungkin seperti itu gitu. Tapi seorang Yusuf ini nggak ada memang reaksi yang dilihat, tapi di sini dibilang lalu Yusuf ditangkap. Artinya dia tidak melakukan dia tidak kabur atau apapun itu gitu. Nah, apa yang kita belajar dari seorang Yusuf? Yusuf itu rendah hati dan dia itu lemah lembut. Dia itu sebenarnya lemah lembut itu sama dengan kayak dia mengandalkan Tuhan gitu. Oke, Tuhan ini memang harus terjadi mungkin sama dia gitu, sama seorang Yusuf gitu. Dia benar-benar mau mengandalkan Tuhan dan dia rendah hati itu maksudnya sebenarnya dia mengalah sama hal itu gitu. Walaupun mungkin sebenarnya dia bisa melakukan yang melawan hal kayak gitu, melawan tapi sebenarnya memang karena Potifar itu pasti dia punya kekuasaan kan, dia tuh jadinya mungkin seorang Yusuf ini dia mengalah, akhirnya dia dipenjara lah gitu. Dan di sini tuh kita mau belajar dari seorang Yusuf gitu. Yusuf itu seorang yang rendah hati dan lembut hati gitu. Dia mau mengalah dan mengandalkan Tuhan. Teman-teman pernah nggak? Kan tadi dibilang pasti pernah ya dia mengandalkan diri sendiri gitu untuk banyak hal gitu. Tapi teman-teman pernah juga nggak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya? Sekali aja gitu. Pernah juga ya. Ada hal yang berbeda nggak sih yang dirasakan? Mungkin kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan tuh jadi lebih tenang aja sih. Kalau kakak mungkin mengandalkan Tuhan itu bukan kayak langsung kakak menyembah Tuhan terus kakak berdoa sampai tutup mata kayak gitu, Tuhan kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalnya kita sedang mau mengerjakan sesuatu hal yang kecil lah, mungkin menurut kita itu gampang karena kita memiliki talenta di bidang itu. Mungkin misalnya Bang Daud nih punya talenta di bidang musik, main lagu balon gua ada 5 itu gampang banget ya buat Bang Daud gitu. Contohnya seperti hal itu tuh, hal yang sederhana banget gitu. Nah tapi kadang hal yang sederhana itu pada saat kita merasa kita sombong, kayak gitu mah cetek, itu tuh udah sama kayak kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan
kekuatan kita sendiri atau mengandalkan ya kemampuan kita sendiri gitu. Mungkin kita belajar untuk bisa mempraktekkan mengandalkan Tuhan tuh ya setidaknya apapun yang kita lakukan di dalam hati itu, Tuhan tolong saya mau melakukan ini gitu. Tuhan tolong saya mau melakukan itu. Tuhan tolong saya mau misalnya pelayanan. Mungkin kayak teman-teman juga berdoa ya sebelum ibadah. Itu juga salah satu bentuk dari kita mengandalkan Tuhan gitu. Tapi mungkin kalau misalnya misalnya di sekolah nih, sekolah kita mungkin kayaknya akan sulit misalnya kayak berdoa seperti tadi, kita bisa kok di dalam hati juga. Kita mau ngerjain ujian nih, ini mah cetek misalnya pelajaran apa ya, matematika itu gampang banget gitu buat saya gitu. Tapi tetap sebelum mengerjakan itu salah satu contohnya kita mengandalkan Tuhan tolong gitu. Berdoa di dalam hati untuk bisa ngerjain itu supaya Tuhan juga berkenan gitu. Teman-teman juga ingat ya ayatnya Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kakak minta Reva. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Oke, kalau orang yang mengandalkan Tuhan, apa yang akan ada? Dia yang menaruh harapannya pada Tuhan, itu hal-hal baik ya yang akan terjadi gitu. Ada hal-hal baik yang akan terjadi sama kita gitu. Tapi kalau di ayat sebelumnya dibilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ada hal-hal buruk gitu yang akan terjadi. Karena kenapa? Manusia itu terbatas. Manusia itu umurnya juga terbatas, kemampuannya terbatas. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu tidak terbatas gitu. Oke, kita belajar hal pertama dari seorang Yusuf ya. Yusuf belajar untuk dia rendah hati, lembut hati, dia mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, apa yang perlu dipotong sih kita dari seorang Yusuf yang kita bisa pelajari? Yusuf dilupakan juru minuman. Teman-teman tahu ceritanya ya tentang dia udah di penjara nih, habis dari Potifar, di fitnah Potifar, dia di penjara. Kemudian di penjara itu dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti, bermimpi, ditafsirkan. Terus adalah ayat ini, waktu pas Yesus sudah menafsirkan mimpinya, tunjukkanlah, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ibu aku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Teman-teman pernah dilupakan teman? Pernah yang ngerasain pasti dilupakan. Kita kayak tadi, kita mengandalkan orang. Yang pertama kan tadi kita menjadi Yusuf, kita mengandalkan orang. Tapi orang itu ternyata melupakan kita. Apa yang biasanya ada terjadi di dalam hidup kita, maksudnya apa yang kita rasakan? Biasanya kita akan kecewa. Kita biasanya akan kecewa sama orang itu. Kok kayak gitu ya? Kenapa ya dia kayak gitu ya? Kenapa temen aku ya, padahal maksudnya aku tuh ngandelin dia nih untuk membantu aku, tapi kok dia nggak datang ya? Kecewa. Kenapa orang tua aku, padahal aku ngandelin orang tua aku untuk misalnya membantu mengerjakan tugas atau membantu apa gitu, tetapi orang tua nggak membantu ya, atau teman nggak membantu ya, kayak gitu muncullah rasa kecewa gitu. Nah, tapi yang kita belajar dari Yusuf, seorang Yusuf juga belajar untuk tidak kecewa akan hal itu gitu. Belajar untuk percaya kepada kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Belajar percaya kepada waktunya Tuhan. Adiknya Reva ya, namanya Kairos ya. Tahu gak artinya apa? Iya, waktunya Tuhan gitu. Jadi kita belajar percaya bahwa kalau misalnya itu tidak terjadi, kayak tadi Yusuf mengharapkan bahwa juru minuman itu diingatnya, mengingat dia, tapi ternyata dia tidak.
belajar untuk ingat, percayalah sama kehendak Tuhan gitu. Oh mungkin Tuhan tidak ingin itu terjadi saat ini gitu. Percayalah pada waktunya Tuhan gitu. Dan memang pada akhirnya Yusuf itu diingat sama juru minuman. Pada akhirnya kan Yusuf itu diingat. Mungkin pada waktu itu dia tuh juga menanti-nanti gitu. Tapi dia belajar untuk tidak menjadi kecewa akan dilupakan sama juru minuman itu gitu. Pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik gitu. Sama kayak misalnya kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu dari orang, ternyata itu tidak kita dapatkan, ya percaya aja mungkin bukan waktunya kita mendapatkan hal itu gitu. Oke, kemudian hal ketiga, memendam kebencian. Itu yang perlu dipotong dari kehidupannya Yusuf. Teman-teman pernah nggak sih ada yang benci sama seorang? Pernah nggak membenci seseorang? Mungkin pernah ya, pasti mungkin pernah gitu. Orang yang kita nggak sukai, orang yang berbuat jahat sama kita gitu. Nah kita mau belajar dari seorang Yusuf. Yusuf apa yang terjadi? Dijual oleh saudara-saudaranya gitu. Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya gitu. Tapi ada firman yang luar biasa sih sebenarnya di sini. Setelah dia melewati banyak hal, dia dijual, kemudian dia kerja di rumah Potifar, dia diberkati juga sama Tuhan. Tuhan menyertai dia, memberkati pekerjaannya, tapi difitnah seorang Potifar, kemudian masuk penjara, kemudian dilupakan juru minuman, sampai akhirnya diangkat oleh Firaun gitu. Nah, di sini hal yang luar biasa adalah Yusuf bisa berkata-kata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah gitu. Jadi Yusuf itu tahu bukan karena saudara-saudara yang ngejual dia gitu, maksudnya bukan karena si saudara-saudara ini gitu membenci dia makanya dia nanti jadi seperti itu, tapi karena memang Allah itu perencanakan seperti itu gitu. Dan akhirnya dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir gitu. Kita belajar dari seorang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf itu mengampuni saudara-saudara yang jahat karena dia juga sudah belajar lebih dahulu juga. Dia mengampuni juga tuh si istrinya Potifar ngefitnah, itu juga bikin ini ya, mungkin dia juga harus belajar untuk mengampuni. Kemudian dia dilupakan sama juru minuman, dia supaya dia tidak menjadi kecewa, dia juga belajar untuk mengampuni. Dan dia juga akhirnya bisalah mengampuni saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat sama dia gitu. Nah, ini ayat yang paling terkenal gitu ya. Kejadian 50 ayat 20 gitu. Akhirnya seorang Yusuf itu di titik itu dia bisa menyimpulkan hal ini gitu, dan hal itu luar biasa. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri ya untuk membacakan hal ini. Kejadian 50 ayat 20. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oke, boleh duduk. Jadi Yusuf itu bisa memiliki kesimpulan yang seperti ini gitu. Mungkin juga kita sedang mengalami hal yang masing-masing punya kesukarannya sendiri ya. Seorang Yusuf juga pasti memiliki kesukarannya sendiri pada saat waktu itu. Kesukarannya adalah dia dijual sama saudara-saudaranya, kemudian ditipu, difitnah, kemudian dia dilupakan. Nah, itu kehidupan Yusuf. Tapi teman-teman juga punya kehidupan masing-masing ya. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan teman-teman sendiri gitu. Mungkin teman-teman pernah dilupakan teman, pernah dikecewakan oleh orang, pernah banyak hal yang terjadi lah dalam kehidupan teman-teman. Biarlah mungkin hal-hal yang gak enak lah yang teman-teman rasakan gitu. Biarlah pada akhirnya kita tuh memiliki kesimpulan seperti ini gitu, bahwa Tuhan itu mungkin orang mereka-rekakan yang jahat sama kita,
Tapi ingat bahwa Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan buat kita. Jadi pada akhirnya kita percaya bahwa kita tuh milik Tuhan. Kita nggak akan pernah dibiarkan sendiri, kita nggak akan pernah ditinggal, kita nggak akan pernah dibiarin sendiri. Tuhan itu mau kita bertumbuh, Tuhan itu mau kita dipotong pada akhirnya supaya untuk menjadi serupa dengan Kristus itu. Mungkin teman-teman juga bisa, kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar bahwa kita merefleksikan diri, oh apa ya kira-kira karakter kita yang masih gak baik, apa sih yang kayaknya Tuhan tuh perlu memotong hal itu gitu dalam kita. Kita belajar untuk bisa memotongnya. Apa mungkin ada salah satu dari sini, apakah kita mungkin masih memiliki kebencian sama saudara-saudara kita, atau kita masih merasa kecewa sama saudara-saudara kita atau teman kita masih terbiasa untuk ngandelin diri sendiri, semuanya tuh bisa sama kita sendiri gitu. Kalau misalnya masih ada seperti itu, kita belajar yuk, kita mau untuk dipotong dan dibersihkan sama Tuhan gitu. Nah, kalau kita mau menerima sesuatu yang baik, ya kita harus mau dipotong dan dibersihkan. Hasil buah dari pohon anggur yang dibersihkan, kira-kira hasilnya busuk atau baik? Kakak yakin itu baik ya buahnya, karena itu benar-benar dirawat, dia dipotong, dibersihkan, buah yang baik dan buah yang berkualitas yang dihasilkan sama itu gitu. Jadi walaupun mungkin kadang pada saat kita mengalami hal itu, pada saat kita mengalami kita dikecewakan, itu menyenangkan atau sakit sih? Sakit buat kita ya. Kalau kakak sih nggak sakit, nggak tahu kalau ada yang merasa itu menyenangkan, kayaknya nggak mungkin sih. Pada saat seperti itu menyakitkan gitu. Terus pada saat Tuhan menegur kita supaya tidak kecewa, kita belajar untuk tidak kecewa, itu mungkin nggak enak ya buat kita. Tapi saya maunya kecewa, saya maunya membenci, lebih enak membenci buat orang itu, lebih enak buat sama orang yang berbuat jahat sama kita lebih enak membenci, ya nggak sih? Otomatis biasanya hati kita tuh kayaknya, ya saya lebih suka membenci ya daripada mengampuni gitu. Tapi pada saat Tuhan ingatkan di dalam hati kita, ternyata itu tuh karakter yang harus kita buang gitu. Tuhan ingin kita mengampuni gitu. Sama kayak Tuhan juga mengampuni kita. Tuhan juga bisa mengampuni kita ya. Kita juga belajar untuk bisa mengampuni orang lain karena kita mau melekat sama Tuhan. Karena kita mau menjadi serupa sama Tuhan gitu. Nah, kita juga gak akan bisa biasanya merasakan kebaikan Tuhan kalau kita sendiri masih berdosa. Biasanya gini, bisa nggak kita bersyukur kalau misalnya ternyata kita tuh contohnya tuh ini, kalau misalnya kita benci atau kecewa sama orang, kita bisa nggak sih ngerasain kebaikan Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan kayak gitu? Biasanya enggak ya. Maksudnya biasanya di dalam hati kita tuh kayak dongkol, terus ngelihat orang biasanya jadinya dongkol gitu. Walaupun hari itu Tuhan memberikan kebaikan seperti apa, tapi terus ngelihat orang yang membenci kita akan bukannya bersyukur, tapi kita biasanya hatinya jadi marah atau gak suka lah. Jadi intinya kalau misalnya kita masih ada dosa, biasanya kita tidak akan bisa untuk merasakan kebaikan Tuhan gitu. Nah itu dia, Tuhan tuh ingin kita ngerasain kebaikannya. Karena itu Tuhan tuh mau memotong dan membersihkan kita. Oke, mungkin sekian yang kakak mau bagikan. Biarlah sama-sama jadi pembelajaran ya. Kalau kita mau melekat sama Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita mau melekat sama Tuhan, yang pertama kita bersedia untuk dipotong dan dibersihkan supaya kita boleh menghasilkan buah yang berkualitas, buah-buah roh yang berkualitas gitu. Kita sama-sama belajar ya. Mungkin kalau di dalam kita ada yang masih merasakan apa yang tadi, 3 hal yang tadi kakak bagikan, ya kita sama-sama merenungkan siang hari ini. Biar teman-teman juga boleh membuka hati ya, membuka hati dan pikiran teman-teman untuk dikoreksi sama Roh Kudus, membuka hati dan pikiran teman-teman untuk dikoreksi sama firman Tuhan.
Kalau pada saat ini Tuhan mengingatkan sesuatu di hati teman-teman, ya bawa itu ke Tuhan itu. Mungkin kita bisa aja menolak gitu, tapi ingat loh, Tuhan itu ingin melakukan yang terbaik buat kita. Tuhan itu ingin senantiasa merawat kita. Maka dari itu pada saat kita mungkin menolak hari ini, kita mungkin membenci seseorang, tapi hari ini kita gak mau mengampuni orang itu, Tuhan akan ingatkan lagi, Tuhan akan ingatkan lagi. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu ingin kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu ingin kita dipulihkan juga. Oke, boleh kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa, kita nyanyi bersamamu. Mari kita tundukkan kepala. Ambil waktu teman-teman siang hari ini. Biarkan Roh Kudus boleh mengingatkan kita akan segala hal yang mungkin menjadi karakter buruk kita, sifat kita, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita akan itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah kalau teman-teman mau berubah dari hal itu, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, mungkin saya membenci orang ini. Tuhan, saya mungkin membenci teman saya ini yang jahat banget sama saya. Tuhan, mungkin saya membenci orang tua karena orang tua itu mengecewakan saya. Tuhan, saya terbiasa untuk melakukan apa-apa dengan kekuatan sendiri. Tuhan, aku gak terbiasa untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni untuk setiap kami yang mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami kalau kami kecewa Tuhan. Mungkin kecewa kepada keadaan, kecewa kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada teman. Tuhan, ampuni kami kalau kami membenci mungkin teman kami, saudara kami, orang tua kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Tuhan, bersihkan kami. Tuhan, bersihkan kami dari setiap hal itu Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menjadi seperti Yusuf. Belajar untuk mengandalkan Engkau. Belajar percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Belajar percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Belajar percaya Tuhan belajar untuk bisa memaafkan orang yang mungkin membenci kita, yang melakukan hal yang jahat kepada kita. Tuhan, tolong, karena kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Biarlah kasih Tuhan yang boleh melawat setiap hati teman-teman di tempat ini, hati setiap kita. Tuhanlah yang mengurapi kami, Tuhanlah yang mengajari kami, Tuhan yang meluruskan setiap jalan dan pemikiran kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Engkau Allah yang menjagai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mau kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi memiliki karakter yang benar Tuhan di dalam Kristus. Bila Engkau yang menuntun kami, mari kita boleh nyanyikan lagi. Engkau ada bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
berucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat kami berbuat salah Tuhan, Engkau gak pernah tinggalkan kami. Tapi Tuhan, Engkau menangkap kami Tuhan. Pengampunan-Mu boleh memulihkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Merasakan kebaikan-Mu bahwa Engkau Allah yang setia. Bahkan pada saat kita tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja lebih lagi di dalam hati setiap kami Tuhan. Mengingatkan kami akan kebenaran, menyatakan apa yang salah, memperbaiki kelakuan kami akan setiap apa yang salah Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menyatakan itu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bawa semuanya kepadamu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya. Amin. Oke, gimana firman Tuhannya? Siap dipotong dan dibersihkan? Ya, masing-masing pasti ada yang perlu dipotong dan dibersihkan ya. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada kakak rohaninya. Kalau yang ada kesulitan untuk dipotong dan dibersihkan, bukan menganggur ya. Jadi kita maksudnya ya. Oke, kita tutup ibadah kita. Mari kita tutup mata kembali dan kita bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur Tuhan, segala hormat, segala keagungan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak di tempat ini, memberkati anak-anak remajamu, pemuda Tuhan, anak-anak yang sedang sekolah, kuliah, bahkan bekerja, setiap pergumulan, setiap harapan, cita-cita dari setiap mereka yang sudah ditulis dalam botol pengharapan ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, bagaimana cara mereka untuk meraih setiap harapan dan cita-cita mereka Tuhan. Berdoa, memberkati kedua orang tua mereka Tuhan, memberkati usaha, setiap pekerjaan mereka Tuhan, memberkati kerohanian setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan, dalam mengenal Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan boleh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh boleh mengalami kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Mereka boleh mengalami Tuhan, boleh mengandalkan Tuhan dari setiap permasalahan dalam hidup mereka Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita kepada mereka Tuhan. Turun atas mereka Roh Kudus, menolong mereka Tuhan, memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan segala hal Tuhan yang mereka perlukan Tuhan, untuk mereka
menjalani hari-hari mereka, menyerahkan setiap waktu-waktu yang ada Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, dari masa muda mereka, biarlah mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gereja di tempat ini Tuhan. Berkati gereja tempat ini, berkati Bapak dan Ibu Gembala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang memberkati, mencukupkan segala hal Tuhan. Dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, Tuhan yang memelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan, tapi kami percaya bahwa mereka dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami, apapun mungkin menjadi halangan, kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.